ketiga, Pangeran Wallachia, dikenal sebagai Vlad Tepes atau Dracula, adalah pangeran Wallachia yang berkuasa pada tahun 1448, lalu pada 1456 hingga 1462, dan pada tahun 1476. Dalam sejarah, Vlad terkenal akan perlawanannya terhadap ekspansi Kesultanan Utsmaniyah dan hukuman kejam yang ia berlakukan pada musuh-musuhnya. Vlad III terkenal karena menginspirasi nama karakter vampir pada novel Bram Stoker tahun 1897, Dracula. Nama belakangnya Draculea, berdasarkan beberapa dokumen, berarti, anak sang naga, karena ayahnya, Vlad II Dracul, yang menerima julukan tersebut karena ia telah bergabung dengan Ordo Naga. Dracul, berasal dari bahasa Latin, Draco, berarti, dragon, adalah berasal dari kata dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Rumania, Drak berarti, iblis. Julukan berikutnya, Epes, atau, penyula, berasal dari kegemarannya menghukum orang dengan cara disula. Dalam bahasa Turki Ottoman, ia dikenal dengan nama, Pangeran Penyula. Selama hidupnya, ia menuliskan namanya pada setiap dokumen dengan nama Wladislaus Draglia, atau, Draclia. Vlad lahir di Sighisoara, Transilvania, pada musim dingin tahun 1431 dari Vlad II Dracul, dan merupakan cucu dari Mircea the Elder. Ibunya diyakini merupakan istri kedua dari ayahnya, Putri Kneajna dari Moldavia, anak sulung dari Alexandru Celbun. Dia memiliki dua kakak tiri, Mircea II dan Vlad Kalugarul, dan adik tiri, Radu Celfrumos. Pada saat dia lahir, ayahnya yang mendapat julukan The Dragon sedang dalam perjalanan ke Nuremberg untuk kepentingan Ordo Naga. Pada saat berumur 5 tahun, Vlad diterima menjadi anggota Ordo. Vlad dan Radu menghabiskan waktu kecilnya di Sighisoara dalam didikan ibunya dan istri ayahnya yang lain. Pada masa awal kekuasaan ayahnya mengajak anak-anaknya ke Targi-Viste, ibu kota Wallachia pada saat itu. Menurut ahli sejarah, di Targi-Viste, anak-anak Vlad II Dracul dididik oleh guru-guru Roman atau Yunani dari Konstantinopel. Vlad diyakini mempelajari keahlian bertempur, geografi, matematika, sains, bahasa, dan seni klasik serta filosofi. Pada tahun 1436, Vlad II Dracul naik tahta, kemudian digulingkan pada 1442 oleh faksi saingannya yang bersekutu dengan Hongaria. Namun dia berhasil mendapatkan jaminan dari Kesultanan Ottoman untuk mendapatkan tahtanya kembali dengan syarat akan membayar upeti kepada Sultan. Pada saat usia 13 tahun, Vlad III dan Radu diserahkan ke Ottoman, untuk dididik dalam logika, Islam, dan bahasa Turki serta karya sastra. Dia berbicara bahasa ini dengan fasih dalam tahun-tahun berikutnya. Meskipun mendapatkan pendidikan, Vlad sama sekali tidak senang berada di tangan Turki. Dia marah dan sangat cemburu kepada adik kecilnya, yang mendapat julukan Radu Celfrumos, atau Radu yang tampan. Karena sifatnya yang kasar kepada para instrukturnya dan wataknya yang keras kepala. Maka Vlad III dipenjara dan dihukum cambuk sebagai pelajaran, sedangkan Radu berperilaku baik dan ksatria. Radu kemudian memeluk agama Islam, dan bersahabat dengan anak Sultan Murad II, Mehmed II, dan diperkenankan masuk ke dalam pergaulan Kesultanan Ottoman dan menyandang gelar Bey. Hal ini diduga kuat menjadi dasar mengapa Vlad begitu benci dengan Ottoman, Janisari, adiknya Radu yang memeluk agama Islam, dan Pangeran Ottoman Mehmed II. Vlad juga iri dengan preferensi ayahnya kepada kakak tirinya, Mircea II dan Vlad Kalugarul. Vlad juga tidak lagi mempercayai kerajaan Hungaria dan ayahnya sendiri yang menurutnya tega menukar dirinya dengan Kesultanan Ottoman dan mulai mengkhianati sumpahnya pada Ordo Naga dengan melawan kepada Kesultanan Ottoman. Pada bulan Desember tahun 1447, para boyar yang didukung oleh pejabat kerajaan Hungaria, Jonas Hunyadi, memberontak kepada Vlad Dracul, dan dibunuh di dekat Balteni. Mircea, kakak tiri tertua Vlad menjadi buta dan dikubur hidup-hidup di Targi-Viste, kemudian Vladislav II diangkat oleh Janos Hunyadi menggantikan Vlad II Dracul.
Untuk melindungi Wallachia dari kejatuhan kepada kerajaan Hungaria, Kesultanan Ottoman menyerang Wallachia dan berusaha menempatkan Vlad III sebagai penguasa Wallachia pada tahun 1448. Namun hanya dalam hitungan bulan, Hunyadi menyerang kembali Wallachia dan menempatkan sekutunya Vladislav II, dari klan Danesti untuk naik tahta. Vlad lalu pergi ke Moldavia dan mendapatkan perlindungan dari pamannya, Bogdan II. Pada tahun 1451, Bogdan dibunuh oleh Peter III Aron, hal ini mengakibatkan Vlad pergi ke kerajaan Hongaria. Terkesan dengan pengalaman Vlad yang pernah berada di Kesultanan Ottoman, Hunyadi kemudian mempersatukan kekuatannya dengan Vlad dan menjadikan Vlad sebagai penasihatnya. Pada tahun 1453, tentara Kesultanan Ottoman, Mehmed II, merebut Konstantinopel setelah pengepungan selama 7 minggu. Hal ini mengakibatkan berakhirnya kekuasaan Romawi Timur. Pada tahun 1456, 3 tahun setelah penaklukan Konstantinopel, Ottoman merebut Hongaria dengan merebut Beograd. Hunyadi mulai terkonsentrasi dengan penyerangan di Serbia, sementara Vlad dan pengikutnya berangkat ke Wallachia, membebaskan tanah airnya dan membunuh Vladislav II dengan pertarungan 1 lawan 1. Hal pertama yang Dracula lakukan sebagai penguasa adalah melakukan reformasi dengan cara menyula. Sula sendiri adalah metode pembunuhan dengan cara menusukkan tiang pancang sebesar lengan orang dewasa ke bagian dubur korbannya dan mendirikan pancang tersebut. Orang-orang pertama yang menjadi korbannya adalah para bangsawan di Wallachia. Sebelum kedatangan Dracula, para bangsawan itu adalah penguasa Wallachia. Penguasa tahta Wallachia hanyalah boneka belaka. Setelah pembunuhan para bangsawan serta keluarganya, Dracula membagikan tanah-tanah bangsawan kepada petani kecil yang setia padanya. Para bangsawan yang selamat segera melarikan diri atau bungkam setelah kejadian itu. Ia kemudian dikenal dengan nama Vlad Epes atau Vlad Sang Penyula. Semenjak itu ia memperketat semua peraturan di Wallachia untuk menjamin pemerintahannya. Ia memberlakukan hukuman berat bagi pelaku kejahatan. Ini tentunya membuat Wallachia menjadi daerah yang aman karena orang-orang takut akan hukuman-hukuman berat tersebut. Dracula memusatkan semua pemerintahannya di Benteng Poenari. Benteng ini dibangun dari keringat para pangeran dan keluarganya yang ditawan pada hari Paskah. Hari itu semua dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan kasar membangun kastel setelah diberi jamuan besar-besaran. Beberapa pangeran yang melawan ditangkap dan disula di tempat. Benteng ini akhirnya dikepung oleh Radu yang menyerang atas perintah Sultan Mehmed II. Radu adalah panglima perang sekaligus anggota dari Kesatuan Yanisari. Malam sebelum penyerangan, seorang hamba Dracula yang dikirim bersamanya ke Turki dan saat itu melayani Radu, memanahkan pesan agar tuannya kabur. Istri Dracula yang menerimanya, dan segera memberitahu agar Dracula segera melarikan diri. Dracula menolak dan bersikeras bertahan. Istrinya tidak mau menjadi tahanan perang, maka ia melompat dari kamar tidurnya dan jatuh di anak sungai Arges. Sekarang sungai itu diberi nama Sungai Permaisuri. Ternyata, diketahui setelahnya bahwa saat istrinya melompat bunuh diri, Dracula justru melarikan diri lewat lorong rahasia. Dari Benteng Poenari, Dracula melarikan diri ke arah barat menuju daerah Brasov. Ia segera menemui Raja Hongaria yang baru, yaitu Matthias Corvinus. Sesampainya di sana, ia bukannya dijamu malahan dijadikan tawanan. Ia ditempatkan sebagai tahanan di istana Visegrad. Di sini, kebiasaannya menyiksa binatang kecil kembali kambuh. Penjaga istana Visegrad enggan bertemu jika tidak mempunyai keperluan. Untuk memuaskan keluarga kerajaan, Dracula masuk agama Katolik. Ia pun dipindahkan ke villa di areal kerajaan. Di sana ia bertemu Ilona Sezilagi, seorang perempuan kemenakan Raja Matthias. Setelah resmi menikah ia mengabdi pada Raja Matthias selama 13 tahun. Pada bulan Juli tahun 1375 Masehi, ia kembali menyerang Wallachia dengan bantuan Pangeran Stephen Báthory dari Transilvania, dan Pangeran Stephen the Great dari Moldavia, memasuki masa pemerintahan kedua. Saat itu pula, Radu, saudaranya telah meninggal karena dibunuh oleh Stephen III. Pemerintahan di Wallachia dipegang oleh Basarab, seorang anggota dinasti Danesti.
Masa pemerintahan kedua ini hanya berlangsung 1 tahun karena setelah berhasil, Stephen meninggalkan Dracula, mengurangi banyak dari total pasukan yang menggempur Wallachia. Ia banyak menghabiskan waktunya di gereja Snagov. Sehari-hari ia hanya mengikuti misa dan berbincang dengan kepala biara. Ia pun sempat bertanya apakah dosanya dapat diampuni. Ia pun berpesan agar dikuburkan di gereja itu. Kali ini kekejamannya hampir hilang sama sekali. Ia hanya merenung dan memikirkan segala yang telah ia lakukan. Di saat kekuasaan Dracula mulai memudar, perang salib justru sedang berkobar. Sultan Mehmed II memimpin pasukan Turki Utsmaniyah menggempur Eropa Barat. Dracula ditugaskan untuk menyambut pasukan musuh. Kali ini Dracula meninggalkan Wallachia dengan menitipkan anak dan istrinya di Transilvania. Kepergiannya tidak mendapat dukungan rakyat. Rakyat seolah tak peduli ada peperangan di luar sana. Ia pun memimpin pasukan yang terhitung kecil ke Danau Snagov yang akhirnya berhadapan dengan musuh. Pada bulan Desember tahun 1476, akhirnya ia meninggal dunia dalam perang itu. Bagi rakyat Rumania, Dracula adalah seorang pahlawan nasional. Ini terjadi karena usahanya menjaga Wallachia dari serangan musuh Kesultanan Utsmaniyah. Bahkan kekejamannya pada para bangsawan adalah cara Dracula menstabilitasi negara dan menggulingkan kekuasaan bangsawan itu kepada rakyat kecil. Pada sebuah cerita tentang piala emas Dracula, ia menaruh sebuah piala emas di tengah kota untuk menjaga kejujuran rakyatnya. Piala itu berisi air di mana semua orang boleh meminumnya tapi tidak boleh memindahkan dan membawa piala tersebut. Ini adalah cara Dracula mengajarkan kejujuran rakyatnya yang dipandang bijaksana oleh rakyat Rumania. Di Jerman dan negara Eropa Barat lainnya, Dracula dipandang sebagai tirani berdarah dingin. Konon ia menyula lebih dari 500 pedagang Jerman dalam sebuah penyerangan di Transilvania. Hal ini membuat orang Jerman dan Eropa Barat saat itu membenci kekejaman Dracula. Sebagai musuh utama Dracula, Kesultanan Utsmaniyah tentu membenci Dracula. Ia pernah membantai prajurit Kesultanan Utsmaniyah di Tirgiviste, membakar pemuda pelajar Turki di Wallachia, memaku utusan Kesultanan Utsmaniyah yang lupa melepas topi, menyulat 30.000 pedagang Turki untuk persembahan Dracula.